Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen materi hari ke-1 PPAK dan resumen materi hari ke-2 PPAK. Resumen materi hari ke-1 PPAK yaitu menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidaklah gampang. Tapi kita termasuk orang yang beruntung karena bisa masuk di Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim. Maka kita sebagai mahasiswa harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di UIN Malang. Model pola belajar di perguruan tinggi yaitu harus bisa berpikir ilmiah, yang pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu pengetahuan keagamaan. Karena itu, sekali lagi berpikir ilmiah didasari karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia berilmu dan berbeda antara mahasiswa dan bukan mahasiswa. Maka di samping berpikir ilmiah, juga harus berpikir positif. Bukan sekedar punya pikiran, tapi harus diwujudkan dalam bentuk wujud perilaku bersifat positif. Contoh perilaku bersikap positif yaitu indikator berbicara sopan, berpakaian yang sopan, dan menghormati guru. UIN termasuk kampus yang berakreditasi A. Maka dari itu, internasionalisasi universitas juga penting. Apa itu internasionalisasi universitas? Internasionalisasi universitas adalah mendorong dosen, juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi yang telah terjadi di dalam proceeding internasional. Ada di prosedur internasional, juga ada di jurnal internasional. Lebih-lebih jika jurnal internasional bereputasi hingga karya-karya dosen, karya-karya mahasiswa bisa menambah UIN Malang untuk meningkatkan peringkat universitas versi KIS World University Ranking. Integrasi kelembagaan dan integrasi keilmuan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter ulul albab. Mahasiswa yang berkarakter ulul albab yaitu mahasiswa yang berakidah, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Lanjutkan dengan resumen hari kedua PPAK. Membahas tentang DEMA, SEMA, UKM, dan juga Muslim moderat. Yang pertama, membahas tentang DEMA. Apa itu DEMA? DEMA atau yang sering disebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Lantas, apa saja fungsi-fungsi DEMA? Fungsi-fungsi DEMA diantaranya adalah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu, apakah tugas-tugas DEMA? Tugas-tugas DEMA ada 3. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau yang sering disebut dengan SEMA Universitas. Yang kedua, menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan.
Nah, kegiatan kemahasiswaan tentunya tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Dan harus ada kementerian yang kemungkinan menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan di Dema. Kementerian di Dema Universitas ada 6. Apa saja? 1. Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Keagamaan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, tentang SEMA. SEMA atau yang sering disebut dengan Senat Mahasiswa adalah organisasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan SEMA, UKM, dan juga HMJ di universitas. Adapun SEMA memiliki visi, yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan. Adapun fungsi SEMA diantaranya adalah fungsi advokasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Tugas-tugas SEMA ada 4. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dema Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA adalah 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan tujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandate untuk pelaksanaan pemwila. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang nomor 7, menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, memberikan peringatan kepada Dema Universitas. Yang ketiga, unit kegiatan mahasiswa atau yang sering disebut juga dengan UKM. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ada 16 UKM. Yang pertama, UKM Resimen Mahasiswa. Yang kedua, UKM Simponi SM. Yang ketiga, UKM UABM Inovasi. Yang keempat, UKM Jepret Klub. Yang kelima, UKM KSR PMI. Yang keenam, UKM Pencaksilat Pakar Nusa. Yang ketujuh, UKM Kopma PB. Yang kedelapan, UKM Pramuka. Yang kesembilan, UKM Junior. Yang kesepuluh, UKM Mapala Tursina. Yang ke-11, UKM Taekwondo. Yang ke-12, UKM LKPBM.
Yang ke-13 UKM Komus. Yang ke-14 UKM Seni Religius. Yang ke-15 UKM Teater K2. Yang ke-16 UKM PSM Gema Gita Buana. Nah, melalui UKM kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Karena dengan mengikuti UKM, kita dapat menyalurkan apresiasi dan bakat kita. Yang keempat, yaitu moderasi Islam. Apa itu moderasi Islam? Yaitu satu karakter keislaman yang menekankan pemikiran dan sikap keagamaan. Definisi moderasi Islam ada 3. Secara etimologis, wasatiyah yang berarti jalan tengah. Yang kedua, secara terminologis yang berarti pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keagamaan, dan toleransi. Yang ketiga, asas dasar teologis tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan di beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indo? Karena karakter Islam Indo yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Jadi, kita sebagai Islam moderat inilah yang seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan Indonesia untuk disalurkan kepada umat muslim di dunia, terutama dalam mewujudkan upaya perdamaian global, karena keberadaan pihak moderat dapat menjadi penghubung antara dua belah pihak yang berbeda pandangan dan berkecenderungan dilanjutkan dalam bentuk konflik, baik sesama muslim maupun non-muslim. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.